Maaf untuk pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan, diberitakan buat kami di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host. Dan selamat datang teman-teman semua, Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Di dalam kemuliaan-Mu setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu, yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu, Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami.
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku sesungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadiratmu, hadirat kudusmu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembahmu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku sesungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur menyembahmu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kialah rabasyana yanata kalara rabayana ramo. Kialah rabayana takala rabayana namasyana ramo. Mari kita bersembah Tuhan bersama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kialah rabayana takala rabayana namasyana ramo. Kialah rabababa takala rabayana namasyana ramo. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kialah rabayana takala rabayana namasyana ramo. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord.
We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. For everlasting, we're gonna sing your praise, the Lord. Sing it loud, church. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord. We praise your name in this place, oh Lord Jesus. Jesus our God. Let me sing it one more time. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Jesus our God, oh Lord, our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Amin ya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersatu hati pada pagi hari ini. Buat hadirat Tuhan ya di tengah-tengah kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Praise God. Oke, kepada sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Haleluya. 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 Amin. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi Amin ini. Tuhan Yesus. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, Ya Tuhan. untuk mau menyembah-Mu ya Yesus. Ini satu kerinduan dalam hati kami, ini satu Ya keinginan dalam Yesus. hidup kami Tuhan. Untuk selalu mau datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah, meninggikan dan Tuhan. memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh menjadikan dupa yang harum dan boleh menjadikan perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, kuatkan hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa dapat menjalani hari-hari kehidupan kami kuat bersama dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Jamah kami ya Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Urapi kami ya Bapa, urapi Mari kami. Tuhan.
Kami tak mampu berjalan sendirian tanpa-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Yes. di dalam hari-hari kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini pun kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mau mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, berfirmanlah buat kami, agar kami dapat dikuatkan melalui firman-Mu, agar kami dapat diubahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Agar kami tetap mau yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Dan firman-Mu itu adalah terang buat jalan hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus. Urapi hamba-Mu Pastor Jansan Mudahan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Biarlah apa yang disampaikan melalui bibir mulut lidah hamba-Mu ini boleh menjadikan berkat buat kami. Dan Roh Kudus yang memimpin akan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak akan pernah kembali sia-sia dalam Amin. hidup Dalam kami ya nama Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dan kami mau siap sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Nah, satu lagi tadi Roh Kudus ingatkan saya, kita nyanyikan lagu ini ya. Jadi kita perlu yang namanya urapan Tuhan itu. Oke. Kita pujikan pujian ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami butuh kuasa Tuhan dalam kami menjalani hidup kami. We need your anointing, oh God. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Katakan dengan hatimu. Urapan-Mu mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Buat kuatkan roh kami Tuhan. Urapan-Mu Yang ku perlu. sekalian urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengalirlah Di sini, di sini buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan roh. roh kami Tuhan. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu Urapan Roh Kudus mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. anointing of Jesus. Your anointing comes over me. Over your people. Your anointing over my soul. Your anointing strengthens my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing come over me. Your anointing over my soul. Your anointing
Katakan sekali lagi, haleluya. Yang ku berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Praise God ya. Urapan Tuhan mengalir pagi ini buat semua kita yang hadir. Haleluya, praise God. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi ini. Tadi sudah didoakan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Dalam setiap kebaktian kita CLCC, kita selalu merindukan urapan Tuhan ya, karena urapan itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang dulunya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu ya. Kita butuh urapan Tuhan juga yang membebaskan kita, melepaskan kita, bahkan juga memerdekakan kita ya dari segala persoalan ketakutan. Dan urapan Tuhan juga yang akan memberikan kita kemenangan ya. Haleluya. Oke. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini kita akan renungkan bersama-sama. Siapa percaya bahwa urapan Tuhan sedang mengalir pagi ini? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, dan firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita akan lihat renungan firman Tuhan kita di pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba ya di serial yang ke-378 ya. Haleluya. Oke, dan firman Tuhan pagi ini sungguh luar biasa buat kita semua untuk membangun iman kita, membangkitkan semangat kita, membuat kita lebih hari lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terbukti apa, saudaraku? Kita mau selalu ketemu dengan Tuhan, kita mau selalu datang sujud menyembah Dia, dan kita mau selalu datang untuk terus menyenangkan hati Tuhan ya. Dan luar biasa, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Baik kelaparan, kesesakan, penderitaan, dan juga sakit penyakit, apapun juga, bahkan maut sekalipun, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang mencintai Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Kita sudah tiba di serial yang ke-378 dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kejujuran. Dalam apa, saudara? Kejujuran. Amin ya. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan lihat, saudaraku, nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat 9.
Ya. Nats Alkitab kita terambil dari Amsal 2 ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Amin. Pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus akan membuat kita mengerti tentang apa? Kebenaran 1, 2, keadilan 3, dan kejujuran. Bahkan 4, bahkan setiap jalan yang baik. Ada 4 hal yang membuat kita akan mengerti tentang hal-hal tadi itu ya. Kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan jalan yang baik, setiap jalan yang baik. Hal ini terjadi ketika pengurapan Roh Kudus ada dalam diri kita, membuat kita mengerti. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Ya, suatu itulah rahasianya di sini. Jadi kita akan lihat suatu ada kata kejujuran, ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kejujuran. Amin, saudaraku ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kejujuran? Jawabannya apa? Sudah pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau itu bukan kejujuran? Yang ada adalah ketidakjujuran. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kejujuran, ya. Kejujuran orang percaya yang mengerti tentang 1, kebenaran, 2, keadilan, dan 3, bahkan menemukan setiap jalan yang baik. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan hal ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Haleluya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita sukacita, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, ya, membuat hati kita berglori. Oh, haleluya. Dan 3 kebenaran ini kita akan lihat tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kejujuran, ya. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kejujuran, ya. Saudaraku, ini dia. Bapak Ibu, kita jujur dengan Tuhan, kita jujur dengan diri sendiri, kita jujur dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru kita bisa lihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, sekarang kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kejujuran. Kita lihat ini dia. Yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang yang memberikan. Memberikan apa, saudaraku? Dia memberikan pernyataan, pernyataannya bagaimana? Pernyataan yang jujur, bahwa dia tidak dapat perintah dari Tuhan. Kalau dia tidak dapat dari perintah dari Tuhan, dia bilang dia tidak dapat. Tapi kalau itu ada perintah dari Tuhan, dia akan menyampaikannya. Ya, itu namanya kejujuran. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-25. 1 Korintus 7 ayat ke-25. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai, karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Amin. Amin. Karena rahmat yang diterima dari siapa? Dari Allah. Rahmat sama dengan anugerah, ya, sama dengan kasih karunia, saudaraku. Bapak Ibu, yang pertama, kemuliaan Allah dalam kejujuran. Ciri yang pertama itu dia memberikan pernyataan yang jujur bahwa dia tidak dapat perintah dari Tuhan. Ini Paulus, saudaraku, hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan urapi dia, Tuhan pakai dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau dia tidak dapat dari Tuhan, dia akan menyatakan itu. Namun kalau dia dapat dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan, maka dia akan nyatakan itu, ya. Apa yang dia nyatakan? Dia bilang sekarang tentang para gadis. Berarti bukan cuma 1-2 gadis, ya. Nah, apa beda gadis dengan perawan, saudaraku? Gadis belum tentu perawan, tapi perawan itu pasti gadis. Bisa paham ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk mereka, ini untuk para gadis nih, Paulus berkata, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Namun dia memberikan solusi, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Ini luar biasa. Ini adalah kejujuran dari seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus. Saudaraku,
pernyataan-pernyataan dari Tuhan, penyingkapan-penyingkapan dari Tuhan yang dia terima, dia pasti sampaikan. Tapi kalau dia tidak dapat, dia bilang dia tidak dapat, ya. Dia tidak mendapatkan perintah dari Tuhan. Nah, itu. Jadi dia tidak melancangi, dia tidak mendahului Tuhan. Ini luar biasa. Ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam kejujuran ada di sini. Mari kita lihat ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam kejujuran. Ini dia, ya. Haleluya. Ini sudah meningkat nih. Yang kedua, dia menyampaikan. Dia menyampaikan apa, saudaraku? Dia menyampaikan pendapat yang benar itu mengingat waktu darurat sekarang, ya, waktu darurat. Jadi waktu-waktu yang sangat darurat itu dia sampaikan, ya, tentang pendapat yang benar itu. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 26, sorry. 1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Amin. Nah, saudaraku, ya, untuk waktu darurat dia bilang apa? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik. Adalah baik apa, saudaraku? Bagi manusia, ya, untuk apa? Tetap dalam keadaannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan apapun, so tetap dalam keadaan seperti Tuhan izinkan terjadi, dan ketika engkau bersama dengan Tuhan dalam keadaan seperti itu, saya percaya keadaan itu pasti berubah, ya. Suatu karena kita sendiri nggak bisa merubah keadaan. Kita bersama dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, keadaan pasti berubah. Yang dulunya susah, sekarang jadi bahagia. Yang dulunya penuh dengan penderitaan dan air mata, sekarang penuh dengan sukacita, ya. Yang dulunya terpuruk, sekarang menjadi orang yang dipulihkan Tuhan. Yang dulunya sakit, sekarang menjadi sehat, ya, menjadi sembuh. Luar biasa Bapak Ibu, ini dahsyat. Jadi ini Paulus menyampaikan pendapat yang benar. Pendapat yang benar itu mengingat apa, saudara, waktu darurat sekarang, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, kemuliaan Allah dalam kejujuran. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ini. Dia memastikan, saudaraku, dia memastikan dirinya tidak terikat pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang ke-27. 1 Korintus 7 ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Amin. Amin, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini yang Paulus katakan, saudaraku. Kejujuran yang ketiga, dia memastikan dirinya tidak terikat pada seorang perempuan yang bukan istrinya, ya. Lalu bagaimana kalau itu sebaliknya? Ya, juga saudaraku, seorang, ya, perempuan yang tidak terikat pada laki-laki, memang tidak tertulis ya di sini, tapi tersirat, ya. Oke. Saudara-saudara, ini yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini. Lalu kapan mereka terikat? Ketika mereka terikat itu, mereka telah diresmikan menjadi sebuah pasangan yang diberkati Tuhan, ya, selaku dalam sebuah pemberkatan pernikahan yang kudus. Baru mereka mempunyai ikatan, suami istri itu terikat. Tapi kalau bukan suami istri, itu memang tidak terikat, ya. Karena namanya perjanjian itu mengikat, saudaraku. Jadi berjanji untuk bersama-sama membangun sebuah rumah tangga menjadi sebuah keluarga yang bahagia dan diberkati, itu ada ikatan, ya. Ikatan, siapa yang mengikat? Itu kasih mereka seorang akan yang lain, janji mereka seorang akan yang lain, itu mengikat mereka di hadapan Tuhan, ya. Jadi membuat mereka terikat, saudaraku. Nah, kalau tidak dalam pemberkatan nikah itu tidak ada ikatan, ya, tidak ada ikatan apapun. Jadi dia bebas. Oke, Bapak Ibu, ini adalah 3 langkah iman yang kita pelajari, kemudian Allah dalam kejujuran. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin, apa yang terjadi? Dia dapat dipercayai. Dia dapat dipercaya karena apa? Karena rahmat dari Allah. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 25. 1 Korintus 7 ayat 25.
Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Amin. Amin. Karena rahmat yang diterimanya dari Allah, rahmat, anugerah, kasih karunia diterima dari Allah. Siapa yang menerima? Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ini adalah kejujuran ya, seorang hamba Tuhan luar biasa. Jadi saudaraku, benar-benar kita ini semua di dalam anugerah Tuhan hari ini. Jadi orang percaya taat pada firman, dia dapat dipercayai ya. Ini penting Bapak Ibu. Contoh di Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf bukan cuma hanya percaya pada Tuhan, tapi dia dapat dipercaya. Terbukti apa? Dia mengelola ya perusahaan dari Tuan Potifar sehingga semua berhasil, semua berjalan dengan baik, bahkan income-nya bertambah, saudaraku. Ya perusahaannya makin diberkati luar biasa. Namun di tengah-tengah keberhasilan itu datanglah godaan dari nyonya Potifar ini, saudaraku. Menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak tergoda. Malah dia lari meninggalkan suatu godaan itu. Dan dia difitnah macam-macam. Akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Namun penjara, Yusuf tetap percaya Tuhan dan Tuhan percaya Yusuf. Dia menangani masalah-masalah keperluan kebutuhan para narapidana di penjara itu. Dan Yusuf dipercaya lagi suatu untuk bisa menangani semuanya sehingga akhirnya Tuhan itu baik ya. Tuhan tidak tidur saudaraku dengan orang-orang yang jujur ini saudaraku ya. Akhirnya Tuhan angkat Yusuf lewat mimpi dua temannya itu dan Yusuf bisa mengartikan mimpinya mereka sehingga benar-benar itu terjadi. Yang satu dikembalikan ke posisinya yang semula, jabatan yang semula, yang satu dihukum. Lalu pada saat Firaun, penguasa di Mesir, raja Mesir ini bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi sang raja ini. Dia panggil orang-orang pintar, tukang-tukang jampi, mereka mengalami kesulitan karena semua tertutup. Mereka tidak bisa melihat itu. Hanya Yusuf yang punya kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang tertutup, yang tersembunyi itu. Ya, luar biasa. Ya, lihat Bapak Ibu, orang-orang diurapi Tuhan. Mereka punya kemampuan, saudaraku, secara supranatural untuk bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Wow, dahsyat ya. Sehingga Firaun kaget waktu Yusuf menjelaskan arti mimpinya itu dan Firaun angkat dia menjadi seorang perdana menteri, menjadi kepala pemerintahan. Jadi urusan negara, urusan logistik, ekonomi, keuangan, urusan pendidikan, sosial, segala macam diserahkan pada Yusuf. Karena Yusuf dia bisa dipercaya. Oh, haleluya. Hanya takhta yang menjadi tempat singgasana dari raja itu memang itu bukan bagian Yusuf, itu adalah milik raja ya. Tapi semua diserahkan pada Yusuf. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah, lihat saudaraku, orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka mengerti kemuliaan Allah dalam kejujuran ini, mereka dipercaya untuk menangani proyek-proyek yang besar ya. Dahsyat. Berapa banyak saudara siap? Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar. Percaya, lambaikan tangan. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, kita setia dulu dengan hal yang kecil, hal yang sederhana. Kalau kita sudah bisa dipercaya, untuk hal yang kecil, hal yang sederhana, Tuhan percayakan kita untuk hal yang besar. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah siapkan diri saya untuk mengerjakan hal-hal yang besar di akhir zaman ini. Ya, karena itu Tuhan izinkan saya menangani, melayani, saya lakukan dengan segenap hati. Karena saya tahu akan datang waktunya Tuhan. Kairos, ya. Kairos yang kemarin kita bicarakan itu. Kairos itu waktunya Tuhan. Kalau yang satu itu kronos, yang satu kronologi, pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Jadi sudah ada urutannya masing-masing ya. Tapi yang berikut adalah Kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Orang tiba-tiba datang waktunya Tuhan. Wow, siapa mau nyangka Yusuf menjadi seorang perdana menteri? Ya, siapa mau nyangka kalau ada di antara kita yang jadi orang-orang hebat yang luar biasa? Yang dipakai Tuhan dahsyat sekali. Nah, karena itu mari kita setia dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap dalam keadaannya itu adalah baik. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 7 ayat 26. 1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Amin. Amin. Tetap dalam keadaannya. Yusuf tetap dalam keadaannya sampai
Tuhan akhirnya waktunya tiba. Tuhan pulihkan Yusuf ya. Meskipun dia di dalam penjara, saudaraku. Dari sanalah Tuhan angkat Yusuf. Memang awalnya tidak baik. Awalnya itu memang tidak menyenangkan. Awalnya memang menyakitkan. Tapi karena Yusuf setia dengan Tuhan, dia percaya Tuhan. Dan dia bisa dipercaya, akhirnya Tuhan angkat dia, saudaraku. Saya percaya keadaanmu akan berubah. Situasimu akan berubah ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu ya. Nah, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak terikat kepada perempuan. Ya, tidak terikat kepada perempuan yang dicari. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 7 ayat 27. 1 Korintus 7 ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi beda antara perempuan dengan istri ya. Istri memang itu perempuan juga. Tapi lihat, seorang istri memang suami terikat kepada dia dan dia terikat kepada suaminya. Tapi kalau perempuan memang tidak ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini benar-benar kita lihat bahwa satu kejujuran muncul di sini, saudaraku. Dan karena itu saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita sekalian. Berarti saudaraku, sekarang ini Tuhan mau kita terikat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah terikat dengan Tuhan, maka itu akan membuat kita terikat dengan pasangannya masing-masing ya. Oke, firman Tuhan pagi ini biarlah memberkati kita sekalian. Dalam sorotan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kejujuran. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Baik, bisa dibuka, Bu Yeti. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Ya, shalom. Sehat selalu di pagi hari yang indah ini, kita bisa bersama-sama berdoa untuk menaikkan doa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan rahmat-Mu. Di pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, sehingga kami dapat bertemu Bapak Ibu di gereja CLCC ini untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa Bapak Ibu semua yang terkasih dalam gereja CLCC di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah doa kami ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu pada kami semua ya Tuhan. Di awal pagi hari ini kami bersujud menyembah padamu ya Tuhan. Ya, Yesus. Memohon ampun segala dosa-dosa kami, untuk memohon berkat-Mu ya Tuhan, agar tercurah di pagi yang indah ini ya Tuhan. Untuk di hari ini ya Tuhan, kami memohon berkatilah ya Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus. kami juga mohon untuk Bapak Ibu semua yang belum bisa hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Bila sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Yesus. Pulihkanlah Tuhan. Dan juga untuk Bapak Ibu semua ya Tuhan yang saat ini sedang berkarya ya Tuhan. Lindungilah ya Tuhan dalam perjalanannya ya Tuhan. Tuhan, berkatilah doa kami di pagi hari ini. Kami juga mohon untuk Bapak Pendeta John Sarbunan ya Tuhan. Berilah kesehatan ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan sehingga Bapak John selalu dapat menuntun kami dalam ibadah setiap hari, setiap pagi, siang, dan malam ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami memohon untuk Bapak John Sarbunan dan
Ibu Cinta serta putra-putrinya ya Tuhan. Berilah kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kabulkanlah doa kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, Bapak Pendeta. Amin. Kita bersyukur buat Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dalam pelayanan hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan pada Tuhan dan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini yang bertemakan kemuliaan Allah dalam kejujuran dengan kebenaran yang telah kita dengar di pagi hari ini memberikan pernyataan yang jujur bahwa dia tidak dapat perintah dari Tuhan menyampaikan pendapat yang benar itu mengingat waktu darurat dan memastikan dirinya tidak terikat pada seorang perempuan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita harus jujur, kalau ya kita katakannya, kalau tidak kita katakan tidak dalam setiap apa yang kita mau nyatakan kepada setiap orang dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini memberkati kita semua dan doa kita terus kepada Tuhan untuk hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk terus diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesetiaan untuk terus setia dan setia merenungkan firman Tuhan dan membagi buat kita semua lewat pelayanan-pelayanan hambanya, baik pagi, siang, dan malam, tapi juga kepada orang lain yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Bapak Pendeta John Sarbunan selalu, bersama Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih dan keluarga besar. Dan terima kasih juga kepada Pak Lukas yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, juga memperkatakan setiap ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu juga Ibu Yeti yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti dalam segala usaha-usaha yang dilakukan tiap-tiap hari. Juga Pak Lukas, juga Ibu Yeti, Ibu Puji dalam semua usaha. Tuhan memberkati. Bahkan kita semua, hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA bersama Ibu Sinta dalam segala usaha pelayanan diberkati oleh Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Puji. Ya, shalom semuanya. Shalom Bu Puji. Terima kasih Bu Weli. Mari kita sama-sama mengangkat doa profetik yang diaminkan dengan air isi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di Yes. bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes, Lord. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST. Memberkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Amin. Guna. Praise God. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Puji Astuti yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Mama Weli. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Celestiorini dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Weli dan salam buat semuanya. Saya Salam. akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC
pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Nini Herawati, Rumah Makan Prima Rasa, Jalan Ayani, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 26 Juni 2024, Saudara Dani Goswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. Tanggal 28 Juni 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Xian Liang dari Surabaya. Tanggal 30 bulan Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yeti Sulistiorini dari Sidoarjo yang telah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Lukas, Ibu Puji, Ibu Yeti, yang telah sama-sama ada dalam tugas pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta, James, Cindy, Yohan, yang juga kita ada sama-sama dalam ibadah di pagi hari ini. Kita semua diberkati, khususnya hambanya, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang terus luar biasa dengan kesetiaan yang Tuhan taruh untuk melayani Tuhan dan melayani kita semua dengan kabar baik firman Tuhan yang terus kita dengar untuk membangun iman kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Sehat, kuat, kuasa Tuhan terus dicurahkan dalam pelayanan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, memberkati Ibu Sinta dan ketiga anak terkasih bahkan keluarga besar. Dan kita akan masuk di dalam doa berkat di pagi hari ini. Bapak Pendeta mohon doa untuk pergumulan pekerjaan dari Bapak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta untuk
mendapat pekerjaan di Merauke dan Jayapura. Dan semua pergumulan untuk kesehatan keluarga besar kami, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pergumulan, doa. Silakan untuk menyampaikan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Haleluya, mari Bapak Ibu sekalian arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu, Pak Lukas? Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersatu hati dengan anak-anakmu pagi ini yang hatinya cinta Tuhan, cinta pelayanan, cinta untuk ya Tuhan Yesus sebuah pergerakan Allah di akhir zaman. Kami doakan Tuhan Kau pakai semua mereka di pagi hari ini dalam nama Yesus. Yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan kami doakan. Berkati Ibu Weli Hukubun, berkati juga ya Tuhan Ibu, oh Tuhan Yesus, Puji Astuti Esti, Ibu Yeti Sulistiorini, Pak Lukas Krisnanto, semua yang hadir, Ibu Meliawati, ya Tuhan, Ibu Sinta, Yohan, Sili James, oh Tuhan Your Miracle, dalam nama Yesus berkati semua yang hadir pagi ini. Kami doakan juga permohonan Ibu Weli Hukubun untuk keponakannya Pak Wahyu, ya Tuhan Hukubun, bersama Ibu Sinta, Tuhan tolong supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan, ada proyek yang diberikan baik dari oh Tuhan daerah Merauke maupun di Jayapura. Kami percaya Tuhan sanggup melimpahkan kasih anugerah bagi mereka. Kami percaya Tuhan bukakan jalan. Nama Yesus, tiada jalan keajaiban bagi orang-orang yang setia yang melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada jaminan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Wahyu Hukubun dan istrinya Ibu Sinta. Tuhan sertai juga anak mereka, anak Arsenio, berkati dia. Tuhan perkembangan peningkatan dalam berkomunikasi, berinteraksi, semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami percaya anak ini Tuhan punya rencana besar atas hidup dia. Kemudian juga dengan cucu yang lain, baik Aldo, Aldrik, juga Aren, juga ya Tuhan Nito, Rusu, juga ya Tuhan Yesus kasih. Berkati mereka semua, percaya dalam perlindungan Tuhan. Ponakan-ponakan yang lain, Ibu Erna, Ibu Erni, ya Tuhan Pak John Hukum, Pak Stephen De Fretes, sertai mereka semua, percaya kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Terima kasih. Kami doakan Tuhan untuk juga ya Tuhan pergumulan Ibu Adonia Ragbau, Engkau sudah sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, Ibu Eke Marantika, ya Tuhan sudah sembuhkan dia juga. Terima kasih Tipa Wail, Tuhan sudah sembuhkan dia juga. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan, Nona Tanamal juga, Tuhan sudah pulihkan dia. Ini doa kami padamu, Tuhan berkati juga Pak Lukas, dengan segala pergumulannya kami percaya Pak Lukas, dalam beberapa waktu ke depan, Engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu. Tuhan tidak tidur, Tuhan mendengar setiap doamu, setiap permohonanmu yang Kau naikkan siang dan malam di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doamu, dan Tuhan sudah menjawab itu, dan akan datang waktunya Engkau akan lihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Kita percaya, pegang janji Tuhan, itulah kehidupan kemenanganmu di hari-hari ini. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat, pintu keuangan, pintu ekonomi sedang dibukakan Tuhan di hari-hari ini. Tetap pegang firman Tuhan, karena itulah hidupmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu. Berkati Pak Lukas bersama adik Gesia Temi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Engkau lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam segala rencana penawaran solar, batu bara, juga sandal, sepatu Bokoroko. Tuhan sediakan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semua anak mantu cucunya di mana saya mereka berada, baik di Kediri, di Surabaya, di Sidoarjo, Jakarta. Tuhan sertai mereka dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami di hari-hari ini. Juga untuk Ibu Puji Astuti Esti, kami percaya Tuhan sertai dia. Tuhan melihat hatimu Bu Puji. Tuhan tahu bahwa di dalam dirimu ada sebuah kerinduan yang besar untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus,
tetap percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan sertai Ibu Puji Astuti Esti sepanjang hari ini. Tuhan berkata orang-orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan dalam nama Yesus. Tuhan membuat engkau berhasil dalam usahamu ketika engkau membuka salon. Tuhan kirimkan pelanggan yang banyak, Tuhan kirimkan customer yang banyak, juga untuk klien yang banyak, sehingga engkau akan menangani dengan baik. Namun di atas semuanya itu utamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan engkau akan lihat pintu-pintu sorga, pintu-pintu langit dibukakan Tuhan dan dicurahkannya berkat atas kehidupanmu. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, engkau boleh belajar untuk terus setia menyenangkan hati Tuhan, dan engkau lihat Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah engkau dengar timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Mari Tuhan berkati Ibu, ya Tuhan, Puji Astuti Esti bersama dengan anak-anaknya, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan, mencukupi semua yang mereka butuhkan, dan kami percaya Tuhan akan pakai semua yang hadir di pagi hari ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, untuk Your Miracle, untuk Tuhan Yohanes di James, berkati semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit engkau sembuhkan, yang susah engkau hiburkan, yang lemah engkau kuatkan, yang jatuh kau angkat kembali, yang dalam persoalan pergumulan Tuhan ulurkan tanganmu, engkau beri pertolongan pada waktunya. Tuhan, kami teringat hari ini putra dari Ibu Nirawati Suradeni berulang tahun. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Biarlah Tuhan kasih anugerah mengalir dengan limpahnya dalam kehidupannya. Dia boleh berbahagia dengan keluarganya, ya Tuhan, bersama dengan istri anaknya Dev. Tuhan pulihkan, sembuhkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan, oh Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Ibu Nini Rawati keluarga. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan di dalam gereja CLCC, berkati mereka semua. Percaya pagi ini kau mendengarkan seruan doa mereka. Ko Anto yang tidak hadir pagi ini, Ko Joyce juga oleh karena kesehatan terganggu, Tuhan tolong pulihkan kesehatan mereka dan sembuhkan, dan berkati kebaktian nanti siang ya Tuhan, untuk ya Tuhan ibadah mujizat 1 jam. Kami percaya hadirat kuasa Tuhan, lawatan mujizat-Mu terjadi dalam ibadah doa mujizat 1 jam nanti. Berkati kebaktian nanti malam juga semua yang hadir di dalamnya. Tuhan memberkati Ibu ADC dan tim yang melayani. Tuhan berkati. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari teman-teman sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Berkati Pak Lukas. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Lukas, Ibu Yeti, Doanya. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, James, Cindy, Yohan, Your Miracle. Terima kasih Pak Lukas. Salam buat kita semua. Semuanya. Ya. Semangat teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Salam buat semua di rumah. Amin. God bless you all. Bye-bye.